Kembali bersama pendongeng handal. Gimana nih harinya? Mau om dongengin gak? Rena, Rena. Di awal film, kita diceritakan kembali dengan monster besar bernama Kaiju yang menyerang bumi. Monster itu datang melalui celah yang terhubung ke dimensi lain di dasar Samudra Pasifik. Kaiju itu diutus oleh ras alien bernama Frecursors yang ingin memusnahkan seluruh umat manusia dan mendirikan koloni mereka di bumi. Namun, penduduk bumi menolak punah. Manusia melawan dengan menciptakan monster mereka sendiri, sebuah robot besar yang disebut Yeager. Saking besarnya, diperlukan 2 pilot untuk mengendalikannya. Umat manusia yang dipimpin Marshal Striker Pentecost berhasil memenangkan perang dan menutup portal antar dimensi, meski dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Ini adalah Jack Pentecost, anak dari Marshal Pentecost. Sekarang adalah 10 tahun semenjak manusia memenangkan perang dan menutup portal antar dimensi. Kaiju tidak pernah kembali. Kota-kota di dunia mulai pulih. Meski beberapa kota di pesisir masih terlihat kacau, bagi sebagian orang seperti Jack, mereka lebih senang tinggal di dunia yang hancur, menikmati kehidupan di separuh rumah mewah. Di dunia bebas ini, skill mencuri sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, dan mereka saling bertukar benda curian sesuai keperluan. Teknologi Yeager adalah harta berharga, karena banyaknya orang gila di luar sana yang membutuhkan suku cadang untuk membuat Yeager mereka sendiri. Namun, hadiah besar artinya resiko besar. Beberapa tempat penyimpanan Yeager non-aktif dijaga ketat oleh pasukan pertahanan Pan Pasifik. Scene berpindah pada Jack bersama beberapa pencuri yang memasuki rongsokan Yeager. Dengan menggunakan alat pendeteksi, Jack meyakini kalau Yeager itu masih memiliki kapasitor plasma. Tiba-tiba, salah satu orang menodongkan senjata. Di sini dijelaskan sebelumnya Jack telah mencuri barang milik mereka dan kapasitor plasma ini untuk menggantikannya. Sesampainya di dalam, Jack menemukan kapasitor plasma yang mereka cari sudah tidak ada lagi. Mereka yang merasa tertipu kemudian memukuli Jack. Lalu Jack menjelaskan kalau ada orang lain sebelum mereka yang telah mencuri benda itu. Jack kemudian pergi mengejar si pencuri sebelumnya. Mereka yang mengira Jack melarikan diri berusaha menangkapnya kembali. Namun Jack yang terlihat lebih paham dengan seluk-beluk Yeager berhasil memancing mereka ke sebuah pintu lalu mengurungnya. Di sisi lain, terlihat si pencuri melarikan diri dan dikejar beberapa mobil polisi. Tempat berpindah di suatu gudang tua. Terlihat Jack mengikuti si pencuri hingga ke tempat ini. Lalu Jack yang sedang mengamati sekitar menemukan sebuah Yeager ilegal dengan ukuran tidak terlalu besar. Namun tiba-tiba Jack diserang si pencuri, yang ternyata hanya seorang gadis remaja. Dia bernama Amara Namani. Amara, cadet. Kemudian Jack menawarkan untuk menjual mainan itu, dengan koneksi yang dia miliki. Itu akan bernilai sangat tinggi dan mendapatkan banyak uang. Kemudian Amara mengatakan kalau Yeager yang dia beri nama Scrapper itu bukan sebuah mainan dan tidak akan dijual. Ketika mereka berdua sedang berdebat, mereka menyadari kalau tempat itu telah dikepung polisi. Kemudian Amara berlari memasuki Scrapper. Jack yang tidak punya pilihan ikut memasukinya. Sesampainya di dalam, Jack kebingungan karena hanya ada satu kendali. Kemudian Amara menjelaskan Scrapper cukup kecil dan hanya perlu satu sistem saraf untuk mengendarainya. Lalu Amara pergi melarikan diri. Beberapa saat kemudian, mereka dihentikan Yeager dari pasukan Pan Pasifik bernama November Ayak karena mengendarai Yeager tidak terdaftar. Kemudian Scrapper mengeluarkan beberapa trik untuk meloloskan diri. Namun, usaha mereka sia-sia. Pada akhirnya, Scrapper tetap dapat dilumpuhkan. Kemudian mereka berdua pun ditahan. Di dalam sel, mereka berdua terus berdebat dan saling menyalahkan. Lalu, beberapa petugas datang dan membawa Jack. Di dalam ruangan, muncul sebuah proyeksi hologram. Itu adalah Makomori, kakak Jack itu sendiri. Di sini kita dijelaskan kalau sebelumnya Jack berkali-kali terlibat kasus kriminal dan Mako selalu membantunya keluar. Pantesan berani, backingannya Makomori. Namun, Mako mengatakan kali ini dia tidak bisa membantunya lagi. Lalu dia memberi solusi, menyuruh Jack kembali ke Moyulan untuk melatih para kadet di sana dan membawa Amara sebagai rekrutan. Jack yang tidak mempunyai pilihan, daripada di penjara, mending nurut sama kakak. Berpindah ke Moyulan, terlihat Jack dan Amara sudah sampai di sana. Kemudian Amara terkesan melihat Yeager bernama Valor Omega di depan matanya. Lalu, datang Scrapper yang ternyata ikut dibawa. Beberapa saat kemudian, mereka disambut seorang ranger bernama Ned Lambert, sekaligus sahabatnya Jack. Namun terlihat hubungan mereka sedang kurang harmonis. Amara terkejut ketika Ned memanggil Jack Ranger Pentecost dan tahu kalau Jack adalah anak si Striker Pentecost. Amara kembali melihat banyak Yeager di sana, seperti Titan Redeemer, Breaker Poinik, dan Cyber Athena. Kemudian Amara bertanya, Yeager mana yang Ranger piloti? Kita pun diperlihatkan Yeager bernama Gypsy Avengers. Itu terlihat seperti Gypsy Danger
versi terbaru dan lebih modern. Lalu mereka dihampiri wanita bernama Julie Reyes dari bagian teknologi. Di sini kita tahu kalau alasan Ned dan Jake selek karena mereka berdua menyukai gadis yang sama. Amara kemudian dibawa untuk dikenalkan kepada rekan kadet yang lain. Ned juga memberitahu kalau Ranger Pentecost akan melatih mereka. Di sini terlihat kadet bernama Victoria tidak menyukai Amara. Kadet lain menjelaskan kalau Victoria iri karena dia susah payah untuk berada di sini. Sedangkan Amara masuk lewat jalur orang dalam. Bentar-bentar, kayak mirip di negara. Keesokan harinya, berlangsung tes simulasi. Terlihat Jaeger Titan yang sedang melawan Kaiju. Itu adalah Amara Namani dan Kadet Sures yang gagal dalam tes ini. Setelahnya, Ned mulai memojokkan Amara dan meragukan kemampuannya. Namun, Jake membela Amara dan menganggap Ned berlebihan dengan memberi simulasi melawan Kaiju, yang bahkan hampir membunuh pilot veteran. Berpindah pada Ned yang menemui Jake, dia memintanya untuk lebih serius melatih para kadet. Namun, Jake yang tidak peduli dengan hal itu hanya ingin cepat pergi setelah para kadet lulus. Ned mengatakan itu mungkin lebih cepat karena sebentar lagi akan ada rapat besar untuk membahas teknologi drone milik perusahaan Cina bernama Shaw Industry. Itu merupakan Jaeger tanpa awak yang dikendalikan dari jauh yang mungkin akan membubarkan mereka. Kemudian Ned berkata kalau Jake seharusnya bisa lebih baik lagi. Keesokan harinya, tempat itu kedatangan tamu. Dia adalah pemilik perusahaan Shaw Industry bernama Shaw Li Wen yang disambut oleh Marshal Quan sebagai pemimpin Moyulan. Terlihat juga Dr. Newton Geisler sekarang bekerja sebagai kepala peneliti di Shaw Industry. Makomori lalu menghampiri Jake dan berkata senang melihat adiknya berada di sini. Kemudian Dr. Herman menemui teman lamanya Newton. Dia meminta Newton untuk membantu penelitiannya. Herman berencana membuat roket pendorong untuk mengirimkan Jaeger lebih cepat ke pertempuran. Newton menganggap itu mustahil karena tidak ada bahan bakar di bumi yang bisa menanggung rasio sebesar itu. Tentu saja Herman tahu, kemudian menunjukkan penelitiannya tentang darah Kaiju yang bereaksi ketika bertemu elemen langka di bumi dan itu menghasilkan energi yang besar. Newton kemudian berkata kalau itu sia-sia. Ketika drone Shaw Industry telah disetujui, itu akan disebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu Newton meninggalkannya. Scene berpindah pada Shaw Li Wen yang sedang melakukan presentasi di depan para petinggi. Banyak yang tidak setuju. Orang-orang di militer berkata mereka adalah pejuang, bukan pegawai kantoran. Mako mengajak Jake pergi. Mako mengungkapkan kalau dia juga tidak setuju karena teknologi drone rawan diretas. Namun, dia tidak bisa berbuat apapun karena sebagian besar Dewan mendukung program ini. Kemudian, Mako meminta Jake dan Ned membawa Gypsy Avenger untuk mengawal pertemuan Dewan. Keesokan harinya, berpindah ke Sydney, Australia, tempat berlangsungnya pertemuan Dewan Kesatuan Pertahanan Pan-Pasifik. Terlihat para demonstran, penganut aliran sesat pemuja Kaiju, berkumpul di depan gedung pertemuan. Dari jauh, datang Gypsy Avenger. Setelah mendarat, Jake mendapat gangguan dengan ingatannya dan membuat drive mereka melemah. Terlihat juga Makomori di dalam helikopter dan Nona Shaw yang sudah berada di sana. Namun tiba-tiba dari dalam laut muncul Jaeger ilegal bernama Obsidian Fury yang menyerang gedung pertemuan. Lalu Jaeger itu terlihat menargetkan helikopter Mako. Gypsy Avenger yang berada di sana mencoba menghentikan Jaeger itu. Di sini terlihat Gypsy Avenger tidak berdaya di tangan Obsidian Fury akibat masalah penyelarasan sebelumnya. Naas, salah satu misil berhasil mengenai helikopter. Gypsy Avenger berlari untuk menangkapnya, namun mereka tidak berhasil. Jake yang melihat itu kemudian keluar dari kokpit dan berlari menuju Makomori. Jake terlihat berduka. Salah satu anggota keluarganya kini telah tiada. Berpindah pada Amara Namani yang sedang berlatih agar tidak tertinggal oleh teman-teman kadet lain. Lalu Jake datang dan membantu berlatih. Simulasi drive bersama. Di dalam drive, Jake melihat ingatan Amara di mana keluarganya tewas terinjak Kaiju. Jake kemudian berusaha menyadarkan Amara agar tidak terjebak dalam ingatan itu. Jake lalu mencoba menenangkannya. Namun, beberapa saat kemudian, Jake mendapat panggilan untuk berkumpul di lab. Dr. Herman Gottlieb menunjukkan sebuah pesan yang ditinggalkan Makomori sebelum dia jatuh. Terlihat pesan itu membentuk sebuah simbol. Berpindah ke Shaw Industry. Shaw Li Wen meminta Newton untuk melakukan persiapan peluncuran penuh. Akibat serangan Obsidian Fury, para petinggi mengadakan rapat darurat dan menyetujui teknologi drone mereka. Berpindah pada Newton. Terlihat dia sedang berbicara dengan seseorang yang dia panggil sayang. Cie. Newton bercerita keluh kesah kehidupan dan tekanan yang sedang dia rasakan. Kalau saran netizen sih cerita ke Nadia Omara, Mas Newton. Namun ketika Newton mendatanginya, ternyata itu merupakan otak Kaiju. Ternyata si Newton ini petisnya sama Kaiju. Pantesan. Lalu Newton melakukan drive dengan otak itu. Berpindah pada para kadet. Terlihat Victoria mengejek Amara tentang Scrapper. Amara yang tidak terima lalu mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia. Kemudian mereka terlibat perkelahian.
Ranger yang melihat itu datang lalu menceramahi mereka. Dia menyampaikan kata-kata yang pernah mendiang Makomori ucapkan padanya. Siapapun kalian, apapun latar belakang kalian, kalian berada di sini, kalian adalah keluarga. Anjas, kelas. Beberapa saat kemudian, Jule memberitahu kalau ada pertemuan darurat. Terlihat Dr. Herman Gottlieb menunjukkan sesuatu. Kalau pesan simbol yang Mako kirim merupakan sebuah peta lokasi yang bernama Severnaya Zemlya yang berada di semenanjung Siberia. Tempat itu dulunya merupakan fasilitas pembuatan inti daya Jaeger yang sekarang dinonaktifkan. Jack pun meminta izin kepada Marskal untuk membawa Gypsy Avengers memeriksa tempat itu. Sesampainya di sana, Gypsy tiba-tiba diserang oleh Obsidian Fury. Pertarungan epik pun terjadi. Ya kapan lagi kita lihat dua Jaeger adu mekanik? Sebelumnya kan lawan Kaiju. Berbeda dengan sebelumnya, pertempuran kali ini cukup berimbang. Gypsy Avenger yang tertekan kemudian melarikan diri. Namun itu hanya trik dan berhasil mengecoh Obsidian Fury. Di sini kita diperlihatkan gaya bertarung yang sebenarnya dari Jack dan Ned. Gypsy Avenger menggila dan berhasil menumbangkan musuhnya dengan mengambil inti daya milik Obsidian Fury. Jack dan Ned yang penasaran siapa orang di balik kokpit, lalu mereka menemukan kalau Obsidian Fury itu dikendalikan oleh otak Kaiju. Kemudian, Dr. Herman mengidentifikasi kalau otak Kaiju ini tidak memiliki tanda radioaktif seperti Kaiju lain. Dia menyimpulkan kalau ini adalah perbuatan manusia. Di sisi lain, Amara mengajak teman-temannya memasuki Obsidian Fury. Ketika berada di dalam, Amara memotong sesuatu yang mengeluarkan cairan asam. Naas, cairan itu mengenai tangan Jinhai. Mereka semua panik dan mencari bantuan. Setelah kejadian itu, Jack menemui Amara, lalu menyampaikan kalau Marskal Quen kecewa atas perilaku mereka yang memasuki Obsidian Fury tanpa izin. Amara pun diberi sanksi dan dikeluarkan dari program ini. Ketika Jack akan pergi, Amara mengatakan kalau Obsidian Fury memiliki teknologi Shaw Industry. Dia tahu karena dulu sering mencurinya untuk membuat scraper. Jack yang mendengar hal itu kemudian menemui Herman dan menugaskannya untuk menemui Newton dan menyelidiki hal ini. Tentu saja karena Newton satu-satunya orang di Shaw Industry yang memahami genetika dari Kaiju. Para kadet terlihat sedih karena Amara pergi, termasuk Victoria yang sekarang sudah berdamai. Di Shaw Industry, Newton telah menyelesaikan persiapan peluncuran drone. Namun, beberapa saat kemudian, sistem hilang kendali dan mengalami malfungsi. Terlihat drone itu diambil alih oleh Kaiju dan berubah bentuk. Dua drone yang menuju Moyulan langsung menyerang tempat itu. Amara yang berada di luar sekarang dalam bahaya. Kedua drone itu sangat tangguh dan berhasil menghancurkan Valor Omega dan menjatuhkan Titan Redeemer. Berpindah pada Herman yang sudah berada di Shaw Industry, dia meminta Newton untuk menghentikan drone-drone yang menggila. Ketika mereka sudah sampai di ruang kontrol, bukannya menonaktifkan sistem, Newton malah mengaktifkan peluncuran drone di seluruh dunia. Newton kemudian berkata akan memusnahkan seluruh manusia. Dia sudah merencanakannya selama 10 tahun. Herman menyadari kalau temannya telah dikendalikan oleh prekursor semenjak melakukan drive pertama kali. Terlihat beberapa drone di dunia berkumpul dan menciptakan portal antar dimensi, lalu memanggil Kaiju dari dunia mereka. Salah satu drone yang menyerang Moyulan berhasil menembakkan misil ke ruang komando dan menewaskan Marskal yang berada di sana. Di Shaw Industry, Sullivan mencoba menembak Newton, namun dia dihalangi Herman karena Newton hanya dikendalikan prekursor dan dia masih bisa diselamatkan. Namun itu membuat Newton berhasil melarikan diri. Kembali ke Moyulan, kedua drone semakin tak terkendali. Lalu Titan Redeemer yang ternyata masih aktif berhasil menghancurkan salah satunya. Namun, drone lain kemudian menginjak kokpit Titan Redeemer dan menewaskan para pilot. Ketika drone itu akan menyerang Jack dan yang lainnya, di sisi lain, Sullivan berhasil menonaktifkan seluruh drone di dunia dan menghentikan portal antar dimensi. Beberapa saat kemudian, Herman mendapat kabar kalau 3 Kaiju lolos dan berhasil menerobos Korea Selatan, pesisir Rusia, dan Laut Cina Timur. 2 kategori 4 dan 1 kategori 5. Oh no, the Russian coast and East China Sea. Kemudian Jack, Jule, dan Ned, mereka menyadari kalau hanya tersisa Gypsy Avengers. Semua Jaeger yang terlibat dalam insiden mengalami kerusakan dan menewaskan para pilot. Lalu Jack menghampiri Amara dan memintanya kembali untuk membantu Jule memperbaiki Jaeger. Beberapa saat kemudian, ratusan pesawat Shaw Industry sampai di Moyulan. Mereka akan membantu memperbaiki Jaeger yang rusak. Lalu mereka melakukan rapat darurat dan menganalisa kalau pergerakan ketiga Kaiju itu bergerak menuju Gunung Fuji, Jepang. Herman menyadari motif Kaiju ke Gunung Fuji
karena terdapat banyak elemen langka bumi di sana. Jika kaiju meledakkan dirinya ke dalam kawah, darah kaiju akan bereaksi dengan elemen langka bumi dan menyebabkan rangkaian bencana yang memicu cincin api di sekitar Pasifik. Miliaran gas beracun akan menutup atmosfer, melenyapkan semua bentuk kehidupan, sehingga bumi bisa ditinggali prekursor. Kemudian Ned menanyakan kesiapan roket pendorong buatan Herman. Herman mengatakan itu belum diuji coba, namun karena keadaan sekarang, dia akan berusaha. Keesokan harinya, mereka bekerja sama memperbaiki Jaeger yang rusak. Kemudian, Saber Athena, Guardian Bravo, dan Breaker Phoenix berhasil diperbaiki. Lalu Ned mempertanyakan siapa yang akan mengendarai Jaeger tersebut. Kemudian Jack mengatakan mereka memilikinya. Sebelum Jack dan Ned menuju medan perang, Julian memberi mereka masing-masing sebuah kecupan. Lalu Julian meminta agar mereka berdua tidak mati. Setelah mendapatkan itu, mereka berdua menggulung bersama. Ternyata, pilot yang akan dikirimkan adalah Amara dan rekan-rekan kadet lainnya. Sebelum mereka pergi, Jack memberi pidato pembakar semangat ala Pentecost. Ini bukan latihan simulasi. Aku bukan ayahku. Aku bukan pahlawan seperti Riley Beckett dan Mokomori. Tak peduli dari mana kalian berasal, sekarang kita adalah keluarga. Mari bersama-sama menyelamatkan dunia. Kemudian, para kadet memasuki kokpit Jaegernya masing-masing. Amara, Jinhan, dan Victoria menggunakan Blazer Phoenix. Suresh dan Ilya mengendalikan Guardian Bravo. Terakhir, Renata dan Rancy dengan Saber Athena. Mereka semua dipimpin oleh Ranger Pentecost dan Ranger Lambert yang menggunakan Deep Sea Avengers. Kemudian, mereka semua pergi menggunakan roket pendorong menuju Jepang. Berpindah ke Tokyo, para kaiju itu mulai menyerang dan menghancurkan gedung. Para penduduk yang panik kemudian berlari menuju bunker. Beberapa saat kemudian, para Jaeger yang datang dengan kecepatan tinggi sudah tiba di lokasi. Jack memberikan arahan kalau Deep Sea Avengers dan Blazer Phoenix akan menghadapi kaiju kategori 5, sedangkan Saber Athena dan Guardian Bravo masing-masing menghadapi kaiju kategori 4. Pertempuran dimulai. Ketika Deep Sea Avenger menyerang kaiju terbesar, kaiju itu bisa mengembalikan serangannya. Di markas, Herman memberitahu kaiju itu dapat menyerap dan mengembalikan serangan. Deep Sea Avengers kemudian menyerang dengan gedung-gedung di sekitarnya. Namun, itu terlihat sia-sia. Kaiju itu terlalu tangguh. Di sisi lain, Saber Athena sedang tertekan. Lalu datang Blazer Phoenix dan Guardian Bravo membantu. Dan kerjasama mereka berhasil membuat kaiju itu melarikan diri. Terlihat Newton berada di atas gedung Shaw Industry cabang Jepang. Dia mengeluarkan ribuan robot-robot dari dalam gedung. Robot-robot itu menuju ke 3 kaiju, seolah seperti nanorobot bagi kaiju yang menggabungkan 3 kaiju menjadi satu. Itu adalah kaiju terbesar sepanjang sejarah. Itu berubah menjadi Mega Kaiju maksudnya. Kemudian Jack memberi perintah untuk mengeluarkan semua senjata yang mereka punya dan menyerang Mega Kaiju bersama. Serangan balasan dari Mega Kaiju sangat kuat. Itu berhasil menjatuhkan 3 Jaeger sekaligus. Guardian Bravo yang masih bertahan maju untuk menyerang sendirian. Jack memberi perintah untuk mundur. Namun, kedua bocah labil itu mengabaikan perintah Jack. Alhasil, Guardian Bravo dilemparkan, kemudian hancur. Ilya pun berhasil selamat, namun Suresh tamat. Dari markas, Herman memberi informasi kalau Mega Kaiju memiliki 3 otak. Jack lalu menyuruh untuk menyerang. Deep Sea Avenger mengaktifkan teknologi Fury yang diberi Shao Liwen. Itu adalah pedang seperti Obsidian Fury yang kemudian berhasil menghancurkan 1 otak Mega Kaiju. Kemudian diikuti Saber Athena yang menghancurkan otak kedua. Namun naas, Saber Athena tertusuk. Blazer Phoenix melawan, namun malah tertangkap dan dicabik-cabik. Untungnya, para pilot sempat menggunakan kapsul. Deep Sea Avenger yang masih tersisa mencoba melawan kembali, namun Gipsy langsung dibanting. Akibatnya Ned tidak mampu bertarung lagi. Lalu Mega Kaiju pergi menuju Gunung Fuji. Kemudian Amara berlari melompat memasuki kokpit Gipsy. Ned yang terluka keluar menggunakan kapsul penyelamat. Lalu, mereka berdua melakukan drive dan Deep Sea Avenger kembali bangkit. Namun, masalahnya, jarak mereka dengan kaiju terlalu jauh. Jack mempunyai rencana untuk menerbangkan Deep Sea Avenger ke atmosfer. Namun, lokasi pendorong yang tersisa cukup jauh. Tiba-tiba, datang bantuan. Itu adalah Scraper yang dimodifikasi menjadi drone dan dikendalikan Shao Liwen. Scraper kemudian mengambil pendorong dan memasangnya di tangan Deep Sea Avenger. Mereka kemudian meluncur dengan Scraper yang masih tersangkut. Dari atmosfer, Gipsy menggunakan sinar plasma untuk merubah orbit tepat pada kaiju. Ketika mereka akan menghantam kaiju, tiba-tiba kapsul yang tersisa tidak berfungsi. Namun datang Scraper yang terbawa sebelumnya dan menyelamatkan mereka tepat waktu. Ledakan besar bergema.
Mereka semua berhasil menyelamatkan dunia. Terlihat Scraper berhasil terhindar dari dampak ledakan. Jack dan Amara pun selamat. Di tempat lain, Ned berhasil menemukan Newton dan menangkapnya. Film pun diakhiri dengan Precursors yang berada dalam tubuh Newton. Dia berkata, "Kami tidak akan pernah berhenti dan akan datang kembali menyerang bumi." Kemudian datang Jack dan berkata, "Beritahu mereka, tidak usah repot-repot datang, karena selanjutnya kami yang akan mendatangi kalian." Hal yang dapat kita pelajari dari film ini, ketika kamu telah berusaha namun masih menjadi beban keluarga, jangan pernah putus asa. Sehingga ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu suka, meski dengan derajat yang berbeda, kamu tetap bisa percaya diri. Meski melihat story doi makan spaghetti, sedangkan kamu masih makan Indomie pakai nasi.